Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hari ini kalian akan belajar tentang ekonomi. Ibu di sini adalah guru ekonomi. Nama Ibu Diti Melatina Nusida. Statusnya menikah. Ini tanggal lahirnya ada. Nomor handphonenya kalau kalian perlu juga ada. Oke, kita akan melihat dulu apa sih kompetensi dasarnya. Nah, di sini ada mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Indikatornya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian ilmu ekonomi untuk materi. Sedangkan indikatornya 311 menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Di sini yang nomor 2-nya materinya adalah masalah ekonomi dan kelangkaan. 312-nya indikatornya adalah membedakan masalah ekonomi, kelangkaan, scarcity, dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Tujuan pembelajaran dan indikator hampir sama. Di sini kalian harus bisa menjelaskan nantinya ya. Menjelaskan tentang apa pengertian ekonomi dan masalah ekonomi, baik itu kelangkaan atau kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Untuk materinya kita akan membahas tentang konsep ilmu ekonomi, pengertian ilmu ekonomi dan kelangkaannya. Oke, untuk pertama kali kita akan membahas tentang pengertian ilmu ekonomi. Apa sih itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sebetulnya kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah melakukan apa itu ilmu ekonomi. Kenapa? Karena praktek itu setelah dilakukan maka dijadikanlah sebuah buku. Nah, buku inilah berdasarkan praktek ya. Jadi ada keterkaitan antara praktek dengan teori. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat apa sih ilmu ekonomi menurut para ahli. Di sini ada Adam Smith. Beliau mengemukakan tentang teori keunggulan mutlak ya. Apa yang dikatakan beliau tentang ilmu ekonomi, bahwa ilmu ekonomi itu secara sistematis mempelajari tentang seluk-beluk tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia di sini adalah tingkah laku manusia yang memiliki sumber daya yang terbatas, hanya kebutuhannya yang sangat tidak terbatas. Tokoh Adam Smith ini merupakan tokoh yang menganut sistem ekonomi kapitalis, yaitu pada abad 19 dan pada abad 18 ya. Nah, menurutnya ekonomi itu berhubungan dengan suatu penyelidikan tentang kondisi dan sebab adanya kekayaan negara. Kita beranjak ke Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah sebuah bidang ilmu yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia. Nah, beliau adalah seorang psikolog dan inspirator dalam hal teori kepribadian, identitas, dan soft skill ya. Ada pula menurut Emmanuel bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari seluruh hal di dalam masyarakat demi usahanya untuk meraih kemakmuran. Kemakmuran di sini adalah keadaan di mana setiap orang akan bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kebutuhan ini dimaksud bisa berupa barang atau jasa, karena ilmu ekonomi itu sangat berkaitan dengan barang atau jasa. Nah, kita beranjak ke materi yang selanjutnya, yaitu masalah ekonomi dan kelangkaan. Kalian harus tahu apa itu pengertian kelangkaan, apa yang menyebabkan masalah ekonomi nantinya. Nah, sebelumnya kalian pernah kan mengalami kesulitan dalam membeli suatu produk yang kalian inginkan, baik barang ataupun jasa. Contohnya, waktu pandemi sedang terjadi, kalian sulit mendapatkan jasa salon, iya kan? Kenapa? Karena jadi langka. Hampir semua salon ditutup oleh pemerintah agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 ini.
Selain itu, barang juga mengalami kelangkaan di beberapa daerah. Karena apa? Karena mereka sulit mendapatkan barang yang mereka inginkan. Kenapa? Karena hilang di pasaran. Walaupun ada beberapa daerah yang tidak mengalami kelangkaan, hanya tetap saja berdampak pada daerah-daerah yang tidak mempunyai lahan pertanian. Oke, sekarang kita akan lihat contoh. Nah, dari contoh berikut ini, menurut kalian, manakah yang termasuk kebutuhan individu? Nah, terus kebutuhan kelompok itu apa? Kalian harus bisa membedakan ya, mana kebutuhan secara individu, mana kebutuhan secara berkelompok. Di sini kalian sudah lihat, kalau misalkan ada orang sendiri, artinya dia ingin memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti penari ini ya, dia memerlukan pakaian untuk pentas. Sedangkan kebutuhan kelompok, kalian di sini lihat, ada yang membutuhkan mukena, ada yang membutuhkan kipas, ada yang membutuhkan baju tidur, kebaya, batik, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kebutuhan ya, kebutuhan manusia. Nah, contoh lainnya adalah masker. Pada tahun 2018, apakah masker sering dibeli oleh konsumen atau tidak? Oke, pinter. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena pada zaman atau pada tahun 2018, masker tidak diperlukan ya, hanya untuk medis saja barangkali. Karena orang-orang yang secara umumnya tidak memakai masker. Tapi pada tahun 2019 masker ada tidak? Masih ada. Hanya di tahun 2019 ini adalah masa transisi. Kenapa masa transisi? Karena di akhir tahun, yaitu Desember, ini masker di beberapa negara sudah mulai hilang. Kenapa? Karena sudah mulailah terjadi pandemi COVID-19. Makanya ketika tahun 2019 akhir di sini, masker sudah mulai sulit. Ya. Di sini ada pertanyaannya kan, apakah masker didapatkan dengan mudah? Tidak. Kenapa? Karena pada tahun 2019 akhir di sini masker sudah mulai sulit didapatkan karena sudah terjadi COVID-19. Nah, ketika menjelang Januari, akhirnya masker benar-benar sudah mulai hilang di pasaran. Akan tetapi, karena produsen peka terhadap kebutuhan konsumen, maka dibuatlah berbagai modifikasi dari masker. Contohnya masker yang buat tunarungu itu ya, jadi ada plastiknya, sehingga mereka kalau berbicara satu sama lain masih bisa bicara gerak bibir. Oke, sekarang kalian agak sedikit harus memahami tentang masalah ekonomi. Apa sih yang menyebabkan masalah ekonomi itu? Nah, biasanya masalah ekonomi itu terjadi akibat adanya biaya peluang. Nah, masalah ekonomi ini 2010 kira-kira seperti apa ya untuk masker? Terjadi kelangkaan tidak ya 2015? Makanya 2020 apakah terjadi masalah ekonomi? Nah, seperti itu ya. Apakah barang ini sulit didapatkan di 2015 atau tidak gitu ya. Tapi ketika di 2020 ini terjadi masalah kelangkaan, yaitu masalahnya tentang masker karena kebutuhan tidak seimbang dengan faktor produksi ya. Nah, setelah itu kalian juga harus paham kebutuhan apa saja sih yang harus kalian penuhi dan skala apa yang harus kalian lakukan, atau skala prioritasnya apa, atau kepentingan yang paling utama dari yang utama itu apa gitu. Nah, sebelum ke sana kalian harus mengerti dulu apakah sama antara keinginan dan kebutuhan. Kalian ingin beli baju tapi butuh buku pelajaran, otomatis kalian akan membeli buku pelajaran. Kenapa? Kalau misalkan kalian membeli barang yang tidak sesuai atau kalian lebih mengutamakan keinginan, maka kebutuhan pokok kalian tidak akan terpenuhi.
Contoh, kalau di rumah kalian membutuhkan beras, tapi ayah membelikan mobil, kira-kira kebutuhan di rumah untuk makan bisa terpenuhi tidak? Bisa gitu dengan melihat mobil kita akan menjadi kenyang? Kan tidak bisa. Nah, itulah yang kalian harus pahami. Kenapa sih keinginan itu bisa ditunda sifatnya, sedangkan kebutuhan tidak bisa ditunda? Contoh, Anita mempunyai keinginan dan kebutuhan di dalam hidupnya. Anita memutuskan membeli sepatu. Artinya di sini Anita menghilangkan keinginannya untuk membeli baju, celana jeans atau kemeja. Sedangkan ketika Anita membutuhkan sepatu atau sendal, Anita memutuskan membeli sepatu. Artinya Anita lebih mementingkan membeli sepatu. Kenapa? Itulah yang disebutkan dengan skala prioritas atau kebutuhan yang paling mendesak dan harus dipenuhi. Mungkin saja sepatu Anita sudah tidak layak pakai, sehingga kalau ke sekolah dia akan kesulitan gitu ya. Sedangkan sandal bisa dia abaikan dan menjadilah keinginan. Nah, ini yang disebut dengan skala prioritas. Jadi yang utamanya yang kalian perlukan itu apa? Nah, ibu rasa kalian sudah paham karena ini sangat mudah ya. Pelajaran ekonomi itu kehidupan sehari-hari, jadi tidak lagi hal yang sangat sulit. Dapat disimpulkan untuk pertemuan kali ini adalah bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk ekonomi selalu berusaha meningkatkan kualitas hidup dan mengoptimalkan kebutuhan hidupnya. Terus, ekonomi pertama kali dikemukakan oleh Xenophon pada 430 sampai 355 sebelum Masehi. Dan kalian juga harus mengerti, ekonomi itu berasal dari bahasa apa sih? Ini seringkali keluar ya dalam pertanyaan-pertanyaan ekonomi. Berasal dari bahasa apa? Yunani, yaitu oikonomi, artinya oikos. Jadi dipecah lagi. Dari oikonomi ini adalah oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos artinya peraturan. Artinya ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Oke Indonesia, sampai sini kalian paham kan bahwa ilmu ekonomi itu selalu ingin berupaya untuk memberi gambaran kepada masyarakat apa tentang kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu ya. Kenapa harus dipenuhi terlebih dahulu? Karena sumber daya yang ada itu sangat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas. Tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa keinginan dan kebutuhan itu berbeda, karena kebutuhan itu sifatnya dapat ditunda, sedangkan kebutuhan wajib dipenuhi. Nah, akibat dari kebutuhan ini, maka akan keluarlah yang namanya seni memilih atau the art of choice. Artinya, di sini kalian akan memberi suatu peluang kepada diri sendiri bahwa kebutuhan yang paling urgent, kebutuhan yang paling kalian harus penuhi, harus dipilih. Maka itulah yang namanya skala prioritas ya. Nah, akhirnya kalian harus bisa menyimpulkan masalah ekonomi itu timbul karena apa sih? Kelangkaan itu terjadi karena apa sih? Terus ilmu ekonomi itu timbul karena apa? Semua jawabannya sama, bahwa kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Atau alat pemuas kebutuhan identik juga dengan faktor produksi. Nah, untuk faktor produksi ini nanti kalian akan bahas juga di kelas 12. Kelas 11 juga ada. Dan tolong jangan lupa kalian harus selalu menuliskan kira-kira apa yang kalian belum pahami. Nanti di Google Classroom kalian bisa bertanya satu sama lain. Siapa yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan poin dari Miss Deti, oke? Nah, ini nanti kalian akan belajar tentang ini juga ya. Ini hanya uraian saja, minimal kalian agak paham lah ya. Oke.
Itu saja yang bisa Miss Deti berikan hari ini, pembelajaran hari ini. Cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care class, keep smile, and don't forget cuci tangan ya. Wash your hand first. Bye.